bekerja sama dengan saya 2,5 tahun di SMK 23. Iya, Ibu. Partner saya, partner ngajar saya di SMK 23 2,5 tahun ini. Oh ya, Jadi nanti hari saya ini belajar saya juga deh belajar ya. dari Ibu. Banyak dibimbing sama Pak Rahiman saya, Bu. Jadi mohon Luar izin. biasa. Jadi selanjutnya saya serahkan kepada Bu Febri, Bu Reza untuk memberikan pembekalan pada kita semua. Waktu dan tempat saya persilakan. Makasih Bu Reza. Terima kasih Pak Rahiman. Mohon izin Pak Rahiman, Ibu. Ya. Udah siang, Bu. Udah siang. Iya, siang, Bu. Siap ya. Nah, ini perkenalan dulu. Ibu namanya Bu Reza. Ibu bertugas di SMK Negeri 23 Pademangan. Tahu kan? Oh ya, tahu, Bu. Dekat ya. rumah saya. Nah, Dekat rumah saya, Bu. oke. Ibu yakin kalian di sini semuanya pasti rata-rata BDP itu bukan favoritmu dulunya. Benar tidak? Benar. Benar. Ada yang mau ke akuntansi, ada yang mau ke OTKP, tapi apa daya otaknya nyampainya di BDP, ya nggak? Iya, betul, betul. Kalian nggak usah nggak usah patah semangat, tapi ingat dengan kondisi yang berjalan beberapa bulan ke depan, justru permintaan dunia kerja itu tinggi terhadap anak BDP. Ya, betul. Yang sangat diperlukan adalah salah satunya akan kita pelajari selama 1 minggu ini, yaitu konten kreator. Jadi sekarang kalau kesininya itu jurusan BDP sudah mulai dilirik oleh perusahaan. Nah itu tergantung nanti Ananda semua. Ananda mau tidaknya maju, itu tergantung dikembalikan ke diri masing-masing. Jadi di sini nanti Ananda akan dilatih selama 5 hari. Selama 5 hari itu kita akan berbicara tentang konten kreator. Jadi lupakan saja, ini dulu bukan jurusan saya nggak minat di sini, tapi disinilah nanti yang bikin kamu menjadi orang sukses kalau kamu benar-benar bisa membawa ini kreator ini nantinya. Jadi nggak usah minder jadi anak BDP, justru kita harus go BDP. Tepuk tangan dulu dong buat BDP. Susah Bu, tepuk tangannya Bu. Ye, ore. Ore. Telat. Baik, Bu Febri, karena kita berbicara Bu Febri, tentang saya konten kreator. Pamit ya. Saya izin Iya, pamit. siap Ibu. Kerjaan Siap. tugas yang lain ya. Iya. Terima kasih Ibu, Bu nggak apa-apa, Febri Ibu. dan Bu Reja semua. Iya, sama-sama, anak-anak Ibu. saya. Pamit ya. Sama-sama Ibu. Ya. Ya Ibu. Intinya nanti Ananda semua di sini akan mempelajari tentang konten kreator. Nah, konten kreator ini sekarang itu banyak permintaan dari dunia kerja. Di mana itu biasanya rata-rata konten kreator itu bermainnya di media sosial, TikTok, Instagram, Facebook. Nah, itu nanti bagaimana supaya kamu bisa berjualan di media sosial, nanti dengan konten kreator inilah akan kita latih skill Ananda semua. Tapi namun sebelum kita masuk, Ananda mungkin sering lihat di Instagram ada orang jualan. Iya Bu. Nah, terus di bawahnya sell segini, beli hari ini sampai hari ini harga segini gitu. Diskon sekian. Nah, itu banyak ya yang jualan seperti itu. Nah, itu berarti mereka sudah memakai Instagram bisnis. Nah, untuk Instagram ini nanti Ananda akan diarahkan lagi ke arah yang hari berikutnya nanti. Namun sebelum itu, sebelum kita mengarah ke konten kreator, Ananda harus pahami dulu ada satu teknik penjualan namanya Udah. berarti sudah tahu dong apa itu hard selling? Apa coba hard selling?
Jualan dengan cara cepat. Nah, penjualan dengan cara cepat. Terus apa lagi? Penjualan secara langsung ke konsumen. Penjualan yang langsung kepada konsumen atau to the point. Nah, itu semuanya benar. Jadi sekarang kita akan bahas dulu supaya pembelajaran ini dasar untuk kamu nanti bikin suatu konten di media sosial, baik itu lewat TikTok maupun lewat Instagram bisnis. Nah, kamu sudah tahu bahwa hard selling itu adalah teknik penjualan yang menggunakan cara cepat. Dengan harapan konsumen segera membeli produk yang ditawarkan. Contoh dari hard selling ini, misalnya ada diskon, sale 50%. Terus 5 pembeli pertama akan mendapatkan harga segini. Nah, itu berarti hard selling. Paham ya? Paham, Bu. Berarti yang menunjukkan angka diskon itu hard selling. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Jadi ciri harga hard selling ini ciri-cirinya harga sudah dibanderol dengan jelas. Udah ada harganya di situ. Jadi konsumen tidak perlu lagi bertanya dan dia lebih fokus hard selling ini hanya dalam jangka pendek. Nah, itu sekilas dengan hard selling. Nah, di samping hard selling ada lagi yang namanya soft selling. Nah, soft selling ini adalah kira-kira yang Ananda pelajari tadi di Google Classroom apa itu? Soft selling. Penjualan tidak langsung, Bu. Penjualan tidak langsung. Penjualan tidak langsung. Yang lain? Dengan cara tersirat. Nah, dengan cara tersirat. Nah, dengan cara tersirat ini maksudnya kita nggak jualannya begini, beli satu gratis satu, enggak seperti itu. Dengan cara tersirat itu kita memberikan informasi yang berguna kepada konsumen, jadi konsumen tidak terpaksa membeli produk kita. Jadi dia lebih mengajak konsumen untuk membeli produk. Jadi dengan begini konsumen akan merasa lebih nyaman. Jadi tidak lebih nyaman dan lebih penasaran juga. Jadi tidak ada yang beli satu gratis dua, itu berarti kita tidak menggunakan teknik yang namanya teknik soft selling. Jadi kalau hard selling itu to the point. Beli satu gratis satu, itu contohnya. Kalau yang soft selling itu tersirat. Dia secara tidak langsung memang jangka waktunya lama kalau soft selling ini, tapi bisa dia membangun brand engagement daripada perusahaan. Nah, itu. Kalau ciri-cirinya tadi sudah tahu bahwa hard selling adalah penjualan to the point. Sementara soft selling adalah penjualan tersirat atau tidak langsung. Nah, contoh penjualan tersirat tidak langsung ini misalnya seperti ini. Kalau misalnya Nanda punya IG, terus Nanda misalnya jualan masker pemutih itu loh, masker yang buat kecantikan, biasanya anak cewek. Ya, cewek. Nah, di soft selling-nya, di caption itu, Ananda akan memberikan tips bagaimana agar wajah terlihat cerah. Nah, itu berarti Ananda menggunakan soft selling. Sementara kalau soft selling, penjualan secara tersirat dengan harapan konsumen percaya dengan apa yang kita sampaikan, sehingga akan terjadi interaksi di situ. Alhasil akan membuat customer penasaran dan menunggu apa yang akan dikeluarkan lagi, tips, manfaat, atau cara-cara. Nah, itu perbedaan hard selling maupun dengan soft selling. Nah, sekarang kalau memang sudah belajar, sudah paham, hard selling dan soft selling, kalau dilihat perbedaannya antara hard selling dan soft selling itu apa? Ayo, siapa yang tahu?
Tadi udah tahu, itu penjualan secara cepat. Kalau soft selling, penjualan secara tersirat. Nah, sekarang perbedaannya apa? Dari jangka waktu aja deh dulu, jangka waktu. Kalau soft selling, kalau hard selling, Hard selling lebih lama waktunya, terus kalau soft selling lebih cepat. Coba, hard selling? Lebih cepat dalam hard selling waktunya singkat. Hard selling jangka waktunya singkat, soft selling jangka waktunya panjang. Panjang ya. Jadi dari segi waktu, hard selling tuh pendek waktunya. Soft selling itu lebih panjang waktunya. Yang kedua, kita lihat dari segi perbedaannya ya, yang kita lihat dari segi ketertarikan konsumen. Nih, kalau misalnya nih, kalau misalnya Ananda semua lihat di IG atau di TikTok, terus ada penjualan dijual harga apa upsell 70%. Beli satu gratis satu. Itu langsung beli apa enggak? Langsung. Langsung. Tapi habis itu coba nyari enggak ini brandnya bagus apa enggak? Enggak. Enggak. Iya, Berarti ketertarikan hanya satu kali di situ dengan hard selling. Tapi kalau soft selling, misalnya seperti masker tadi, fix membuat wajah cerah alami. Nyari nggak itu apa produknya? Nyari pasti. Nah, berarti ketertarikan konsumen dengan soft selling itu lebih tinggi dibandingkan dengan hard selling. Coba aja, kalau misalnya temenan nih sama orang yang suka jualan di IG. Dia jualan, tapi jualannya hari ini beli satu gratis satu, besok jualannya hanya dengan Rp10.000, besoknya lagi hanya dengan segini Anda bisa membeli 3 masker begini-begini. Lama-lama bosan nggak? Bosan. Bosan. Ya. Jadi hard selling itu ketertarikannya cuma satu kali. Dan itu kita tidak nantikan, tapi beda dengan soft selling. Soft selling itu ditungguin oleh customer karena apa? Karena banyak informasi bermanfaat yang diberikan oleh si penjual. Nah, itu perbedaan yang antara soft selling dengan hard selling ya. Terus kalau hard selling itu dia cenderung agresif. Dia agresif. Dan kita beli dengan hard selling, itu belum tentu begini. Misalnya nih, dijual masker pemutih satunya diskon 70%. Dari harga 15.000 jadi berapa misalnya 30%. Taruhlah harganya menjadi 3.000. Beli apa enggak? Mungkin sih. Beli enggak? Pasti beli. Karena murah, yang harganya biasanya segitu, sekarang 3.000. Jadi murah. Tapi di situ customer kurang kepercayaannya. Ini beneran nggak sih? Ori nggak sih? Iya. Tapi kalau gitu saya coba beli dulu deh. Kan seperti itu biasanya. Nah, itu yang hard selling dan soft selling. Nah, sekarang kita lihat tadi sudah pengertian. Sudah manfaatnya. Sekarang kita lihat penggunaan di media sosial. Nah, dengan situasi pandemi seperti ini, kira-kira menurut kamu yang sudah mulai paham apa itu hard selling dan soft selling, yang lebih banyak kita gunakan di media sosial itu hard selling kah atau soft selling kah? Hard selling, Bu. Hard selling. Yang mana? Hard selling. Hard selling. Iya, kebanyakan sih gitu, Bu, saya ngeliatnya. Tapi bosan nggak lihat yang seperti itu? Bosan. Bosan. Ah, Makanya kamu sebagai anak BDP yang akan terjun di bisnis daring dan pemasaran untuk penjualan online, baik melalui media sosial dan website dan segala macam, daring intinya, penjualan soft selling itu lebih digemari orang untuk waktu sekarang, bukan hard selling. iya. Hard selling itu ingat hanya satu kali. Sementara untuk daring kita tidak pernah ketemu dengan customer, benar tidak? Benar. Artinya apa? Kita harus membangkitkan kepercayaan customer dengan soft selling tadi. Karena soft
selling itu salah satunya adalah meningkatkan kepercayaan customer dengan memberikan tips membuat wajah jadi lebih cerah, misalnya dengan masker tadi. Terus cara membuat masker alami agar bekas jerawat menghilang, apalagi kira-kira yang berhubungan dengan jerawat dan wajah itu. Nah, itulah yang disebut dengan soft selling. Jadi nanti kalau setelah paham konsep ini nanti, Ananda akan terapkan nanti setelah bikin konten, itu akan dipost ke media sosial, pakailah copywriting-nya soft selling. Jadi harus paham, pemakaian soft selling dan hard selling ini adalah 80/20. 80% soft selling, 20% hard selling. Ini penggunaan di media sosial. Misal, kamu mau post atau mau share kontenmu, jualanmu 10 sehari. 10 sehari ya. 10 konten sehari. Yang harus kamu ingat di situ adalah 8 konten itu harus soft selling. Apa harus soft selling? 8 kontenmu, 8 itu harus tekniknya soft selling dan 20-nya adalah baru hard selling. Bu, saya nggak mau, saya pakainya soft selling aja boleh nggak? Boleh. Tapi itu tadi, jangka waktunya lama. Tapi di situ kamu membangun brandmu sendiri, brand produk yang kamu jual, sehingga makin lama orang makin percaya, media sosialmu akan ditunggu orang, apalagi nih yang diberikan, tips apa lagi nih yang diberikan oleh produk ini. Nah itu perbedaannya. Tapi kalau di hard selling, kamu cuma sekali dan itu akan membuat customer bosan. Nah jadi setelah kamu paham tentang copywriting, tentang teknik penjualan hard selling dan soft selling, besok kamu akan belajar konten. Besok kamu belajar konten untuk caption di IG, untuk caption di kontennya, kamu terapkan 80/20. Jika kamu share konten 10 sehari, berarti 8 konten harus soft selling. 2 konten hard selling. Paham nggak sampai di sini? Paham. Paham ya? Artinya gini, kalau biasanya kamu punya bisnis online, selama ini kan jualannya begini. Halo guys, selamat pagi. Ini ada masker nih dengan harga segini. Biasanya begitu kan? Iya. Nah, itu bikin customer bosan. Customer bosan. Tapi sekali kamu posting, misalnya kamu posting 4. 3 dari postinganmu itu harus memberikan edukasi atau informasi atau trik-trik, tips-tips tentang produk yang kamu jual. Misal nih, tips yang seperti tadi saya bilang, tips membuat wajah cerah alami kalau kamu itu jual masker. Kalau misalnya kamu jual makanan, biasanya makanan yang paling laku di anak-anak segenerasi Z apa biasanya? Coba. Seblak, Apa Bu. coba? Hah? Seblak. Seblak. Aku Oke. tebak seblak, Bu. Oke, seblak. Misalnya seblak. Kalau kamu bikin caption atau copywriting tentang seblak ya, mungkin kamu bisa cara menyimpan seblak biar tahan lama. Nah, itu berarti soft selling. Atau cara memilih seblak yang enak dan yummy gitu misalnya. Nah, itu soft selling. Tapi kalau misalnya hari ini seblak Bang Maman dijual dengan harga 5.000, biasanya 10.000. Harga berlaku sampai jam 15.00. Nah, itu hard selling apa soft selling? Hard selling. Hard selling. Hard selling, Bu. Berarti udah paham ya. Tinggal nanti Ananda penggunaannya di dalam pemakaian ke media sosialnya. Jadi di media sosial sekali lagi saya ingatkan 80, kamu harus pahami konsep 80/20. 80 untuk soft selling, 20 untuk hard selling. Bu, boleh nggak dua-duanya? Saya pengen hard selling juga, saya juga pengen soft selling. Boleh. Boleh. Misalnya kamu udah kasih trik nih. Misal nih, cara memelihara wajah agar tetap sehat dan alami. 1, bersihkan wajah sebelum tidur. 2, memakai masker ini.
3 ini, 4 ini, udah di bla 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 semuanya. Nah, terakhir kalau kamu mau pakai hard selling, untuk proses biar Mbak-mbak dan Mas-mas tidak capek untuk membuat masker yang saya katakan di atas, kami menyediakan masker yang tersebut di atas. Boleh hubungi kami dengan nomor bla 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 dengan harga sekian. Nah, itu memakai hard selling dan soft selling. Soft selling. Nah, boleh dua-duanya seperti itu. Asal kamu tidak boleh, dan itu sangat membuat konsumen bosen itu ketika kamu memakai hard selling semuanya. Kalau memakai soft selling semua gimana, Bu? Boleh, tapi jangka waktunya nanti lama banget. Tapi di situ keunggulannya branding produkmu terbangun. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini paham atau tidak? Paham. Paham, Bu. Paham. Paham, Bu, paham. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu saya mau nanya, Bu. Nah, Saya Carmila. oke, Kamila. Katanya kan kita kayak buat produk sendiri kan, Bu. Iya, Nah, itu kalau misalkan kayak produk dari orang lain boleh nggak, Bu? boleh banget. Boleh. Boleh. Itu Intinya, aja, Bu, yang saya tanyain. intinya apa yang kita jual, misalnya nih, jus. Misalnya nama jusnya apa? Jus A. Berarti nanti mungkin kamu dengan soft sellingnya manfaat jus guavita bagi tubuh. Nah, besoknya kamu lihat cara memilih jus yang segar. Terus ada lagi tips menyimpan jus biar tahan lama tanpa bahan pengawet. Nah, itu semuanya soft selling. Jadi, kalau bisa nanti setelah mendapat pelatihan konten, nah yang seperti ini nanti kamu praktekkan di media sosial untuk bisnis online-mu masing-masing. Kenapa? Walaupun sekarang itu udah perpindahan ya. Kalau dulu orang sukanya belanja offline, tawar-menawar. Tapi kalau sekarang, kamu bisa merasakan dikit-dikit GoFood. Benar tidak? Benar. Bentar-bentar Lazada, bentar-bentar Shopee. Nah, apa yang kamu lihat dengan itu? Yang kamu lihat dengan itu semuanya apa? Apa keuntungannya bagi, kalau kamu punya bisnis online, keuntungannya bagi kamu apa? Bisa menjangkau banyak orang. Kamu bisa membangun bisnis daringmu nanti setelah belajar konten ini. Rugi anak pemasaran kalau tidak punya yang namanya toko online. Bisa jadi reseller, Bu? Bisa. Jadi tidak harus, kalau repot, tidak harus kamu produksi produk sendiri. Itu repot. Mendingan jadi reseller atau dropship. Yang penting kamu udah tahu caranya. Kamu bangun brand produk itu dengan teknik soft selling tadi. Jadi teknik soft selling itu intinya dia membangun nama. Kalau kamu masih ragu dengan brand, nama produk kita itu makin lama makin tinggi di kalangan masyarakat. Dan kamu ingat, kebiasaan konsumen sekarang ini dari bulan Januari itu meningkat intensitasnya, mereka lebih sering berbelanja secara online. Ini adalah peluang buat anak BDP. Peluang anak BDP. Kalau peluang ini diambil oleh jurusan lain, kemana anak BDP-nya? Nah, begitu. Anak multimedia pintar bikin konten. Oke, tapi dia tidak tahu dengan hard selling maupun soft selling. Yang dapat pelajaran hard selling dan soft selling ini hanya anak BDP. Nanti kamu diajarin konten, kamu bisa soft selling, kamu juga bisa hard selling. Konten kamu juga bisa, artinya apa? Kelebihanmu dibanding dengan multimedia adalah kamu tahu celah pasar, sasaranmu dengan memakai teknik penjualan yang dua ini. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Sekarang coba deh, misalnya, kalau kamu jualannya jilbab, kira-kira soft selling dari jilbab itu apa? Kualitas bahannya. Nah, terus? Enggak, judul caption kamu nanti di atas apa untuk soft sellingnya? Apa?
Tadi katanya paham atau apa itu hard selling, apa itu soft selling. Kalau soft selling tuh artinya kan kita memberikan manfaat nih sama orang lain. Kalau hard selling itu ngajak orang buat berbelanja di kita. Nah, sekarang kamu buka toko online jilbab. Soft sellingnya apa kira-kira? Apa coba? Muhammad Rizky ada nggak? Ya, Bu. Muhammad Rizky ada? Bu, ada. Ada Bu. ya? Muhammad Rizky udah paham belum apa itu soft selling dan hard selling? Kurang paham Bu tadi soalnya internetnya crash. Kresek ya? Sudah baca materi di Google Classroom atau nonton video di Google Classroom belum? Nonton video Bu. Nonton. Jadi kalau menurut Rizky hard selling itu apa? Harusnya itu penjualan dengan cepat. Penjualan dengan cepat, oke. Misalnya dengan diskon sekian gitu ya Rizky ya. Kalau soft selling? Kalau soft selling itu penjualan dengan cara menjelaskan manfaat produk tersebut. Manfaat produk tersebut atau kita memberikan tips-tips tentang produk tersebut. Nah, sekarang nih semua di sini akan buka bisnis online toko jilbab. Soft selling dari toko jilbab itu apa, Muhammad Rizky? Kira-kira apa? Diskon mungkin. Kalau diskon apa tadi? Hard selling. Hard selling. Yang Ibu minta soft selling. Oh, Nah, ayo apa? menggunakan bahan yang lembut. Jadi, misalnya judulnya apa kira-kira? Coba Farhan Akbar bisa membantu Muhammad Rizky. Kalau Akbar buka bisnis online jilbab nih. Nah, Ibu minta kamu bikin captionnya yang soft selling. Kira-kira apa yang akan dibuat dengan soft selling tentang jilbab itu, Farhan Akbar? Tutorial cara menggunakan hijab, Bu. Siap, betul. Tutorial cara menggunakan hijab. Berarti paham ya mana yang soft selling. Kira-kira apa lagi, Muhammad Jamhur? Ih, senyum-senyum aja. Tambah ganteng loh ya. Ayo Muhammad Jamhur apa? Coba. Apa coba kira-kira? Tadi udah dijawab tutorial membuat jilbab, hijab. Betul, itu soft selling. Ada banyak itu soft sellingnya. Apalagi kira-kira? Ayo Muhammad. Apa kira-kira? Yang bisa bantu Muhammad itu apa kira-kira? Yang lain coba. Fahira? Fahra ya? Fahra Karunia apa kira? Coba-coba. Soft selling dari kalau kamu buka online shop jilbab. Tadi Farhan udah mengemukakan tutorial cara memakai jilbab. Nah, kalau Fahira Karunia apa? Fahra ya? Iya, Bu. Nah, apa kira-kira sayang? Bentar dulu, Bu. Bentar, Bu. Ih, gak tahu. Ih. Apa Bentar, coba? Bu. Apa coba?
Siapa, Bu? Kamu buka online shop jilbab nih. Yang Cara Ibu memilih minta bahan. captionnya tentang soft selling. Tadi Farhan Akbar sudah menyebutkan cara tutorial memakai jilbab. Itu termasuk soft selling, benar. Nah, yang lainnya apa kira-kira? Kenapa harus memakai jilbab ini gitu? Mengapa harus memakai jilbab berbahan ini? Boleh, apalagi? Ya, itu. Cara menyimpan jilbab agar rapi, Bu. Cara menyimpan mudah jilbab kusut. agar rapi, tidak kusut. Bisa, itu soft selling. Atau bisa juga cara Manfaat memilih bahan jilbab yang adem dan tidak panas. Nah, itu berarti dari contoh tadi, Ibu beranggapan bahwa kamu paham apa itu hard selling dan soft selling. Artinya, nanti kamu sudah bisa bikin caption. Caption tahu kan? Tahu. Tahu, Bu. Tahu ya. Tahu, Jadi Bu, kalau tahu. kamu buka buka online shop, jangan lagi berjualan secara hard selling. Karena itu akan membuat customermu bosan. Nah, sekarang kalau kamu buka toko online shop jus, apa kira-kira soft selling-nya? Khairunisa coba. Apa manfaat dari jus? Apa gitu, Bu? Apa manfaat dari jus? Terus apa lagi kira-kira? Cara memilih buah yang segar untuk dibuat jus. Betul. Apalagi? Pinter ternyata anak BDP Jakarta Pusat ya, senang euy. Iya dong, Bu. Oh iya dong, anak BDP gitu loh. Iya dong. Wah, kamu. Bara mana nih Bara? Coba Bara kalau jualan jus soft selling-nya apa Bara? Ayo. Bara ada? Halo Bara. Ada ya Bara ya? Bara Ibnu. Bara Ibnu mana? Pristi Nur bisa membantu Bara? Pristi? Apa coba kira-kira soft selling kalau kamu menjual jus? Tadi udah dikasih tahu manfaat dari jus ini. Nah, sekarang apa lagi kira-kira? Cara mencari buah yang segar untuk jus dikasih tahu sama Farhan. Terus apa lagi kira-kira? Ayo apa? Pristi Nur. Apa coba? Waktu yang tepat mengkonsumsi jus. Apa? Waktu yang tepat Untuk mengkonsumsi jus. Oh, waktu yang tepat untuk mengkonsumsi jus. Nanti diuraikan 1 jam segini, 2, 3. Nah, itu termasuk soft selling. Artinya apa? Dengan kamu ketika kamu buka online shop, orang akan menunggu tips-tips, manfaat, informasi, edukasi dari brandmu itu. Kamu tadi bilang kalau misalnya di IG itu orang jualannya hari ini harga segini. Hello guys, kita jualan ini, ayo jangan sampai ketinggalan. Besok begitu lagi kalimatnya, besoknya begitu lagi. Bosen nggak? Bosan. Itu bukan anak BDP yang jualan. Kalau anak BDP yang jualan nggak seperti itu. Nah, Ibu berharap setelah ini kamu sudah paham tentang teknik berjualan hard selling dan soft selling. Terus besok kamu dapat konten, kamu udah bisa loh buka toko online sendiri nanti. Bisa ya? Bisa, Bu. Insya Allah. Insya Allah. Jangan sampai lahanmu diambil jurusan lain loh. Iya, Bu. Baik, Bu. Anak BDP petantang petemteng nggak jualan, malu segala macem. Kalau mau kaya ya jualan. Sekarang itu kalau kamu mau jadi konten itu paling banyak permintaannya di dunia kerja. Nih, Ibu kasih tahu dulu biar nggak main-main, biar serius belajar besok. Mungkin kamu beranggapan sekarang kan teori.
hard selling dan soft selling. Tapi kamu juga harus ingat bahwa ini adalah pijakanmu untuk membuat suatu konten yang akan di-share ke media sosial. Intinya harus paham apa itu teknik menjual dengan hard selling maupun dengan soft selling. Soft selling. Nah, kalau kamu sudah bisa konten, kamu enak nanti share di media sosial manapun. Apalagi sekarang TikTok lebih merajai. Berarti kamu harus mahir di TikTok. Tetap memakai soft selling itu sambil bawa jusmu. Ya kan? Terus kira-kira ada pertanyaan lagi nggak sampai di sini? Bu. Ah, iya apa? Soft selling sama itu pengenalan produk bukan, Bu? Apa? Soft selling itu termasuk pengenalan produk juga bukan, Bu? Termasuk. Tapi di samping pengenalan, kamu harus kasih tahu kelebihannya apa, manfaatnya apa, gitu. Ya, Bu, makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Jadi besok kamu setelah bikin konten, kamu udah bisa praktek dengan soft selling dan hard selling ini loh ya. Iya, Bu. Besok bukan Ibu lagi, besok Pak Ahmad Madani, kalau enggak Ibu Rina Finanti. Coba, ada lagi nggak? Bu, saya mau nanya. Iya, siapa? Pristi. Nah, Pristi ya? Iya. Ya, Pristi boleh. Ya, untuk tugas yang di kelas kan kita disuruh bikin hard selling sama soft selling. Iya. Produknya itu kita milih sendiri apa dari pihak di kelasnya? Nah, sekarang kita tentukan aja deh. Produknya jus. Jus squeeze. Jus spray. Untuk tugas hard selling dan soft selling, kamu cari nanti produknya biar seragam ya. Tentang Premier Juice. Ada di webnya. Biasa tulisannya Premier Juice. Nanti boleh dijapri ke di Telegram. Untuk Premier Jus buah ya, Bu? Hah? Premier Jus buah ya? Iya. Itu kamu kalau nanti berminat bisa jadi resellernya loh itu. Siapa lagi kira-kira pertanyaannya? Pristi udah ya? Paham Pristi? Paham, Bu. Terus, Bu, kalau yang buat hard selling sama soft sellingnya itu kita gambar apa kita edit? Apa kita gambar di buku? Apa Ini aja ditulis gitu? Ini aja dulu karena belum belajar konten ya. Konten kan baru besok sama share di ini. Kamu tulis di kertas selembar, di foto, dikirim lagi ke Google Classroom. Tulis nggak digambar produknya gitu? Nggak usah digambar produk. Saya kan cuma minta teknik soft selling-nya dan hard selling. Kayak caption gitu, kayak caption. Ngerti kan maksudnya? Ya, ngerti. Bu. Kecuali Paham, kalau paham, besok paham. itu kan ada konten, kamu nggak bisa gambar, harus langsung pakai HP masing-masing. Besok asik itu pelajarannya karena kamu langsung kerja, Jadi langsung kita praktek. upload gitu, Bu Digi. Ada lagi? Bu itu contohnya satu-satu apa? Gimana, Bu? Satu aja, satu soft selling, satu hard selling. Oh, iya, Bu. Oh, Tapi dengan produk yang sama. Oh ya ya. Siap, ada lagi? Ini kita mau waktunya masih panjang, jadi kalau kamu masih ragu boleh ditanyakan. Ini sekarang tanya jawab karena kamu kan udah lihat videonya di Google Classroom. Jadi kalau ragu tanyakan aja, jangan sampai nanti anak pemasaran sampai ketinggalan karena ke depan itu nanti orang akan berbelanja secara online semua. Itu kebiasaan orang tidak akan terubah sampai ke depannya dan ini adalah peluang opportunity bagi anak BDP. Kalau kamu buka bisnis online nih bagus banget di sini. Gitu. Ada lagi pertanyaannya?
Ada lagi? Paham tentang soft selling dan hard selling? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Rima Ramadan ada? Ada Rima Ramadan? Wah, Rima Ada, Bu, Ramadan ada. nggak ada ya? Gilang. Oke deh, Nabila Putri Azahra aja deh. Ada ya, Nabila Putri? Ada ya? Nah, Nabila, coba deh Nabila ungkapkan lagi pakai bahasa Nabila sendiri, apa yang Nabila tangkap, apa sih itu hard selling, apa sih itu soft selling? Hard selling adalah penjualan secara cepat Ah, dengan waktu yang singkat. ah. Terus kalau soft selling itu dengan menggunakan jangka waktu yang panjang, terus menjelaskan detail Manfaat dan edukasi buat customer. Nah, sekarang siapa lagi ya kira-kira yang bisa ngasih contoh, yang punya toko online siapa di sini? Bisnis online siapa? Tokonya toko offline, Bu. Hah? Vanessa ada nggak, Vanessa? Vanessa? Yang aktif itu aja orangnya, gimana yang lain nih? Rahmawati? Putus. Firza Arditya. Yang punya bisnis online siapa aja? Coba deh, kasih tahu Ibu. Di dalam Zoom meeting ini ada yang sudah mempunyai bisnis online? Ada, Bu. Ada, Bu. Apa itu? ya, Bu. Produk apa? Nggak usah malu-malu, kalau anak pemasaran malu-malu nanti nggak bisa jualan. Tapi jangan malu-maluin juga. Ayo, siapa? Yang punya toko online shop, satu orang saja, nanti kita bahas tentang hard selling dan soft sellingnya. Ada Anis, Bu. Coba satu-satu. Siapa yang punya? Ayo. Ayo, Bu. Punya, Bu. Nah, Jawa. Zahra punya. Ayo, Bu. Ada Anis, Bu. Ada Anis. Zahra punya. Punya, Bu. Hah? Syahla punya, Bu. Saya punya, Bu. Saya punya, Bu. Bisnis online-nya apa? Saya, Bu. Wajah, Bu. Apa? Masker Putus wajah. ini. Apa? Wajah. Hijab, Bu. Hijab. Terus apa lagi hijab? Minyak wangi, Bu. Lagi. Barang trik, Bu. Hah? Barang trik. Nggak jelas. Terus putus ini sinyalnya nih. Bagaimana? Yang masker wajah siapa tadi? Saya Syahla, Bu. Syahla. Mana Syahla? Coba Syahla muncul. Syahla mana? Nah, Syahla. Nih Syahla yang punya bisnis online masker wajah ya. Iya, Bu. Ya. Selama ini udah menerapkan hard selling atau soft selling belum? Belum. Sudah, Bu. Nah, contohnya dari soft selling yang udah diterapin apa, Syahla? Kalau saya diskon kayak beli 2 dapat tip scrub tuh, atau enggak beli 2 dapat tempat buat aplikasiin mukanya, Bu.
Oh, kalau itu apa namanya salah? Hard selling apa soft selling? Hard selling. Hard selling. Berarti selama ini memakai hard selling ya? Harusnya kalau setelah tahu habis ini, besok-besok pakai prinsip 80-20. 80 soft selling, 20 hard selling. Jadi kalau kamu post sehari itu misalnya 4, berarti 3 sudah harus soft selling postanmu. Kontenmu. 1 hard selling yang seperti tadi. Beli 1 gratis 1. Nah, 3-nya nanti itu harus berupa trik membuat wajah menjadi lebih cerah dengan bla 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 gitu. Terus apalagi manfaat masker ini. Terus apalagi kan banyak tuh. Kamu bisa carinya di mana? Di Google. Di Google ada semua. Iya, Bu. Ada lagi pertanyaan sampai di sini? Atau sudah jelas semua teknik hard selling ataupun soft selling? Sudah jelas. Sudah. Kalau untuk hari ini, kalau memang sudah hard selling dan soft selling, berarti pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelumnya saya kembalikan lagi ke Pak Rahiman dan tim Balai Diklatnya. Pak Rahiman, boleh selesai. Kita tunggu Ibu Bapak dari Balai Diklat ya, Nak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sambil menunggu, mungkin masih ada yang mau ditanyakan, boleh. Besok kalau belajar konten berarti siapin HP ya. Iya, Bu. Dan kuota. Pakai wifi, Bu. Sebentar kita hubungin dulu orang Balai Diklatnya. Bu, saya mau tanya Bu, boleh nggak Bu? Boleh, Cinta. Tuh. Bu, kalau misalkan belum pernah buat toko IG online, itu bagaimana Bu langkah-langkahnya? Pertamanya seperti apa? Nama dulu, namanya siapa, Say? Maaf Bu, saya Bara Ibnu Hasan dari SMK 14 Jakarta. Oh, Bara. Diulang pertanyaannya, Bara. Jika kita tidak atau belum mempunyai akun Instagram, langkah pertamanya gimana Bu untuk membuat toko online? Kamu sudah punya IG? Sudah Bu. Berarti tinggal ngerubah IG-mu ke IG bisnis. Berubah IG ke akun bisnis. Kelas bisnis. Besok itu diajarin. Kalau sekarang yang harus dipahami dulu hard selling sama soft selling. Oke, baik Bu. Oke. Ada lagi? Iya, Bu, saya Bu Carmila. Iya, kenapa Carmila? Kan kita udah punya akun bisnis nih, Bu, udah buat. Nah, terus kita kayak promosiin jualan, hard selling, soft selling. Terus kalau misalnya ada cuman orang yang cuman yang kayak nanya terus ngeliat doang tanpa beli, itu nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa, justru bagus. Artinya apa? Orang sudah ada respon terhadap media sosialmu. Oh iya, Bu, gitu ya, Tinggal Bu. bagaimana responnya kita. Jadi respon pelanggan itu ada 2. Ada respon positif, ada respon negatif. Orang sudah respon aja, itu sudah bagus. Berarti dia sudah ada ketertarikan terhadap kamu gitu loh. Iya. Ya? Iya, ya udah, makasih ya, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ayo, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya.
Kalau untuk berbicara akun IG bisnis besok ya dengan Bapak Ahmad Madani. Sekarang kita fokus dulu dengan hard selling dan soft selling biar besok kamu enak setelah bikin konten lalu captionnya pakai beginian gitu. Hard selling dan soft selling tekniknya. Makanya harus pahami banget hari ini. Bu, nanya lagi Bu, Bara Bu. Bara, oke. Kalau untuk caption hard sell atau soft sell itu kata-katanya baiknya harus format atau disesuaikan dengan misalkan kata zaman sekarang ya gitu Bu. Terserah, intinya gini. Baik itu caption copywritingmu itu harus menarik dilihat orang. Jangan tulisannya mepet aja, semua orang susah bacanya. Jadi diatur tetap. Untuk mencari hard selling dan soft selling itu misalnya manfaat dari ini di mana atau cara mengganti ini di mana, kamu bisa searching di Google. Tinggal kopas, kamu masukin ke captionmu. Yang penting kamu sudah tahu apa itu hard selling dan soft selling. Teknik penulisannya satu gampang gampang orang baca, yang kedua orang tidak perih baca punyamu. Yang kalau misalnya tulisannya dempet, tidak ada aturan, kamu sendiri seneng nggak baca seperti itu? Enggak. Berarti tidak Bu. Ya, berarti teknik penulisannya juga diperhatikan ya. Biar ya agak indah dipandang gitu. Tidak harus juga hurufnya bermacam-macam, enggak, biasa, tapi orang senang mandang captionmu itu, senang membaca apa yang kamu infokan kepada mereka gitu. Kalau bisa dikasih jarak setiap paragraf ke paragraf itu dikasih jarak 1 spasi. Kan enak gitu bacanya, asik kita bacanya gitu. Ada lagi? Boleh, berarti Bara tadi nanyanya tentang teknik penulisan ya. Jadi seperti itu ya Bara ya. Tidak harus formal juga, tidak. Untuk mencari manfaat, mungkin kamu bisa masuk ke bahasa sesama generasi Z, bisa, nggak apa-apa. Oh ya Bu. Jadi nggak harus kayak baku bahasa Indonesia seperti itu, nggak ada aturan begitu. Atau boleh begini, guys, hari ini aku mau ngasih tips nih, bagaimana kamu memadupadankan jilbab ini dengan ini, gitu. Boleh. Tetap pakai bahasa yang kamu lihat dulu segmen kamu siapa. Misalnya kamu jual jilbab misalnya nih. Bara misalnya jual jilbab, tapi jilbabnya bukan yang kayak pasmina, tapi jilbab yang lebih diarahkan kepada ibu pengajian. Berarti ya jangan juga pakai guys dan sis gitu, atau bro and sis gitu, jangan. Pakainya assalamualaikum Mama Dede. Berarti iya benar. Berarti harus dilihat dulu siapa audiens kita, siapa pendengar kita gitu. Paham ya, siapa target sasaran kita, siapa segmen yang kita tuju, itu intinya. Ya Bu, paham. Paham Bu. Jangan sama nenek-nenek nanti ngomongnya, halo sis, kan nggak bisa kayak begitu. Ya kan? Iya Bu. Nenek-nenek hall. Iya, jadi kita harus lihat siapa audiens kita, siapa calon customer kita. Kalau kamu jual jus kan itu semua kalangan, boleh kamu pakai bahasa milenialmu juga boleh, tidak apa-apa. Ada lagi? Untuk penulisan tentang hard selling, soft selling, dari bahasa, kata-katanya boleh tanya di sini. Pokoknya kita fokus sekarang hard selling dan soft selling saja dulu. Oh iya Bu, buat bikin itu kita bikin IG bisnis dulu, apa kita kan punya IG bisnis nih Bu, pakai aja IG itu, nggak usah bikin lagi gitu. Iya, nggak usah, pakai akun lama juga nggak apa-apa. Oh iya. Besok boleh tanya langsung juga sama instrukturnya. Iya Bu. Ada lagi tentang hard selling, soft selling? Kamu kalau mantap hard selling, soft selling ini, dan kamu konsisten, misalnya nih, kamu konsisten share itu sehari 3 postingan atau 3 konten, besok 3 konten, besoknya 3 konten, atau intinya kamu konsisten. Itu ada nanti hasilnya. Ada nanti hasilnya. Kalau mau share itu memang wajib menggunakan rumus yang 60-20, misalkan per hari, per minggu gitu kita setiap ngepost, apa memang berubah-ubah, misalkan 1 minggu ini ngepost khusus selling, minggu depan ngostnya khusus hard selling, atau bagaimana? Bagusnya 80-20. 80 soft selling, 20 hard selling.
Jadi konsep itu yang harus kamu pahami. Jadi kalau kamu mau share 4 konten, berarti 3 sudah soft selling, 1 hard selling. Ada lagi? Bu, saya mau nanya. Nah, namanya siapa sayang? Fahra. Nah, ya Fahra. Kalau apa namanya yang hard selling itu captionnya kita mengarah kayak gimana sih Bu? Misalnya gini, hard selling itu kan berhubungan dengan diskon, beli 1 gratis 1. Hari ini sampai jam sekian dengan harga Rp5.000, setelah jam sekian Rp10.000. Jadi kalau bikin hard selling itu bisa seperti ini. Halo guys, aku dari jilbab apa gitu, Fahra Hijaber. Hari ini kita mau sharing nih, kita mau kasih diskon nih, memanjakan customer kita, beli 1 gratis 1. Nah, itu boleh pakai kalimat seperti itu. Hanya dengan harga segini. Yang buat soft selling itu biasanya nyantumin harga apa enggak, Bu? Jarang, kalau soft selling jarang menampilkan harga. Soft selling itu misalnya begini. Kita misalnya kalau untuk hijab, tips memilih hijab yang adem 1. Lihat kain yang akan raba kainnya, kan ada begitu tuh. Nah, tips-tips ini bisa kamu cari atau searching di Google. Atau seperti jus tadi. Misalnya nih, tadi siapa Farhan bilang bahwa cara mencari buah atau cara memilih buah yang segar untuk jus. 1, lihat tangkai jus, lihat tangkai buah apakah sudah membusuk atau tidak. Nah, itu boleh kayak begitu. Nah, itu soft selling. Jadi soft selling itu kamu kasih ilmu ke orang, ke customer. Paham ya? Ya, Bu. Ada lagi? Ayo tentang soft selling dan hard selling, kalau kamu mantap di sini, besok kamu konten enak. Atau kalau untuk jus itu cara membuat jus agar lebih enak. Atau cara membuat jus tetap terjalin higienitasnya, boleh seperti itu. Atau kamu mau nanya tentang, Bu, saya online shop saya ini, terus kalau soft sellingnya kira-kira apa ya, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Takutnya kamu nggak punya toko online shop. Online shop itu sebenarnya kamu nggak harus beli, kamu bisa jadi reseller atau dropship. Jadi tanpa modal kamu sudah bisa memiliki laba. Gitu. Ayo siapa lagi? Bu, saya mau nanya. Namanya siapa, Nak? Nama saya Abdullah Fakih dari SMKN 21 Jakarta. Iya, Abdul. Anaknya Bu Tika ya? Iya, Bu. Iya, apa? Bu, misalkan kan kita udah melaksanakan hard selling dan soft selling. Tapi kita itu yang membeli cuma sedikit. Itu gimana, Bu? Nah, kan tadi udah dibilang, kalau hard selling itu pembelian cepat, tapi cuma berlaku sekali. Customer tidak akan mengeksplor brand kita, tidak akan berusaha nyari. Dia hanya lihat harga sesaat itu saja. Tapi kalau soft selling, jangka waktunya panjang, itu membangun brand, dan memang itu lama. Gitu ya, Bu. Makanya kalau bisa, kamu padukan antara soft selling dan hard selling, yang seperti Ibu bilang tadi. Dalam satu konten, kamu pakai soft selling dan juga hard selling. Oke, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Habis itu siapa lagi? Ayo. Ayo, ada lagi. Besok berarti kamu tinggal bikin konten. Ketika soft selling dan hard selling sudah mantap, kamu tinggal ini mau di TikTok atau mau di IG, itu terserah nanti besok sesuai instrukturnya. Aduh, Bu, saya nggak punya TikTok. Harus punya dong, masa anak milenial nggak punya? Kenapa? TikTok itu mengalahkan IG dan YouTube sekarang loh ratingnya. Kalau kamu mau jualan, jadi TikTok itu bukan hanya buat kamu goyang di situ, tidak. Itu cepat di situ untuk memvisualisasikan produkmu, untuk memasarkan produkmu cepat. Dimas Algamari, ada yang mau ditanyakan, Dimas? Dimas Algifari ya?
Ibu. Mana nih di Mas Al-Ghifari nih? TikTok kapan? Ibu. Maaf Bu, tadi itu adik saya Bu. Iya, halo. Putus-putus ya? Iya Bu. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi tidak? Ada yang masih mau bertanya? Apa sudah paham semuanya? Paham. Paham ya? Ya, Bu. Paham. Paham, Bu. Oke, kalau udah paham ya, berarti kita cukupkan sampai di sini. Ininya Ibu kembalikan kepada LSP P2 KPTK Jakarta Pusat. Kepada Pak Rahiman dan tim, saya serahkan kembali Zoom meeting-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita telah selesai melaksanakan pelatihan di hari pertama. Terima kasih atas partisipasi kalian semua yang telah mendengarkan Bu Febri Jayanti pada hari ini. Kemudian mungkin besok acaranya apa Bu Febri Jayanti? Besok konten kalau nggak salah Pak. Oh ya, jadi tetap pakai Zoom. Masih Zoom. Pakai Zoom ya. Tapi sebelumnya nanti malam mereka baca lagi materi yang ada di Google Classroom. Oh jadi teman-teman apa? Kalian nih ya semua harus baca yang ada di Google Classroom ya Bu ya. Iya. Di hari yang kedua ya Bu ya. Iya. Besok mereka pakai itu tuh Pak, HP sama kuota. Oh iya. Karena mereka bikin konten besok. Oh iya. Jadi pakai HP ya Bu? Iya, HP Android. Ya, oke. Jadi demikian pada hari ini acara kita. Terima kasih kepada kalian semua yang telah sampai jam sekian tetap di tempat ya. Kemudian kepada Bu Febri Jayanti, terima kasih banyak atas materi-materi yang diberikan. Sama-sama Bapak. Demikian pada hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.